Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gondes Mendes tahu tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicinta dan cintakan. Masih bersama Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa di General Reading ya. Oke, sahabat aku, terima kasih sudah klik video Gondes ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat aku semua dimanapun berada ya. Tonton dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham. Oke, di kesempatan kali ini Gondes mengambil judul kapan dia akan datang padamu. Apakah dia akan datang untuk menepati janjinya? Oke, ini Gondes ambil dari sebuah permintaan dari sahabat kita ya. Des, aku mau di shuffle ini. Oke, semoga bisa bermanfaat juga buat sahabat semuanya ya. Jadi mau ditonton dari awal hingga akhir ya. Gue sudah siapkan 3 tumpuk kartu di sini. Ada 000, 3 di kita kembar ya, 111 dan triple 2 atau triple number tuh. Bisa dipilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya karena ini ada general reading. Bisa resonan, bisa tidak, tergantung daripada energi dan vibrasi energi kalian semuanya. Dan jangan lupa berdua hanya fokus pada sang pemilik alam semesta karena ini adalah prediksi. Dan ini bersifat general reading, bisa rasional bisa tidak ya, mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ada wahana namanya personal reading, silakan sahabat. Personal reading kalau kalian ingin pure energi kalian semuanya. Caranya bagaimana, Des? WA Gondes dan nanti akan terkirim secara otomatis press listnya ya. Oke, tekan mulai, fokuskan hati ya. Pandangan, bayangan sesuai dengan pertanyaan di sini. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, sudah memilih. Sekarang Gondes akan pinggirkan untuk pilihan kedua dan ketiga karena kita akan mulai dari pilihan yang pertama atau file yang pertama. Oke, fokus ya. Oke, sekarang kita mulai untuk file yang pertama ya. Kapan dia akan datang? Apakah dia akan datang tepati janjinya untuk datang padamu ya. Di sini ada tiga di kita kembar ya, 000. Terlebih dahulu Gondes akan memaknainya. Arti angka 03 kali ya, 000. Jika kamu melihat angka ini dalam rangkap 3000, itu bahkan lebih kuat daripada 0 ganda. Itu adalah pesan cinta dari atas yang disampaikan oleh para malaikat atau pemandu jiwa kamu ya. Banyak fenomena melihat angka berulang menunjukkan bahwa angka-angka ini adalah bagian dari beberapa struktur yang mendefinisikan dan mengatur seluruh alam semesta. Dan di saat itulah juga kamu bisa menyampaikan apa yang kamu inginkan karena para malaikat ada di sekitar kamu, dan besar kemungkinan akan menjadi sebuah kenyataan ya. 000 atau 3 angka 0 ya, 000. Oke, sekarang kita akan shuffle. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan sesuatu yang kamu tanyakan di sini ya. Jangan lupa berdoa kepada Allah SWT karena ya kuasanya yang menjawab dengan tepat dan benar. Kapan dia akan datang padamu dan apakah dia akan datang menepati janjinya? Kita akan lihat. Di sini ada The Chariot ya, tentang bekerja keras, tentang sebuah ambisi hidup, tentang sebuah kesetiaan ya. The Chariot, kartu pertama. Kita fokus
ada kebimbangan di pikiran dia. Di pikiran dia ada kebimbangan tentang menentukan mana yang harus dia ambil ya langkahnya. Kemudian kartu ketiga, ini terbalik ya, pencarian cinta lain atau meninggalkan permasalahan, tetapi ini terbalik, yang dimaknai tidak ada pencarian cinta ya. Kapan dia akan datang dan apakah dia akan tepati janji datang pada kamu? Kita akan lihat kartu selanjutnya. Tidak ada keraguan-raguan, tetapi ada kebimbangan ya, bahwa dia tidak akan meninggalkan hubungan ini. Tapi di sini ada tidak ada lagi kebimbangan pikiran, tidak ada keraguan-raguan dalam pikirannya, hanya bimbang saja ya untuk menentukan sikap, tidak ragu-ragu tentang sebuah kesulitan finansial yang membuat dia ragu-ragu untuk menemui kamu ya. Dan di sini ada Page of Pentacle, ragu-ragu dalam penyampaian cinta ya, itu yang dia rasakan. Kapan dia akan datang? Dia bimbang di sana, bimbang ya, dia tidak mencari cinta lain, cuman ada bimbang untuk menentukan sikap. Untuk pikirannya dia tidak ragu-ragu, tapi kembali ke arah finansial, tentang sebuah kesulitan yang membuat dia itu ragu-ragu memberikan cintanya ke kamu. Ada hubungan triparti di sini. Triparti sendiri bisa dimaknai orang ketiga itu anaknya, orang tuanya, atau siapapun, atau orang lain ya, atau pasangannya, atau cinta lain. Yang pasti seperti itu. Bukan berarti dia punya pacar lain atau tidak ya. Tapi di sini terlihatnya dia ada sesuatu yang cinta atau hubungan segitiga, anaknya atau orang tuanya atau saudaranya. Dan di sini dia sangat mencintai kamu ya, dan merindukan kamu. Ya, mungkin ada juga sih yang sebagian sudah punya pasangan, tapi di sini terlihatnya ini bukan karena pasangannya, tapi karena anaknya. Dia merindukan kamu dan dia mencintai kamu. Saat ini dia galau ya. Kapan dia akan datang padamu dan apakah dia akan tepat janji? Kembali ya, kesulitan finansial. Dia tidak bisa datang karena adanya kesulitan finansial, keterpurukan ekonomi, tentang keuangan, materi. Tetapi dia tidak mencari cinta yang lain. Kalaupun dia tidak bisa menepati janji, alasannya karena belum ada biaya gitu. Makanya dia bimbang di sini. Dia tidak mempunyai biaya gitu ya, alasannya tuh karena belum ada biaya. Dia masih dalam keterpurukan dan saat ini dia masih dalam prosesi kerja ya, untuk mencapai sebuah ke depan, masa depan ya. Ini dia tetap hati-hati dan tetap menjaga perasaan untuk kamu. Dan di sini ada Page of Pentacle yang ragu-ragu untuk melangkah ya. Nggak mungkin dia datang ke kamu tanpa membawa uang ya kan, seperti itu. Apakah dia akan datang? Belum bisa datang karena ada problem tentang finansial, seperti itu. Buat kalian yang LDRan ya, atau beda lokasi ya, yang jauh gitu, antar kota atau antar provinsi atau apapun itu, alasannya adalah dia belum bisa
menemui kamu karena finansial, keterpurukan finansial. Untuk perasaan dia sendiri ada kebimbangan tentang mengambil sikap ya. Dia tidak meninggalkan kamu, tetapi dia masih lebih bimbang aja karena belum bisa memenuhi. Dia galau juga di sini ya. Untuk pertanyaan cinta, iya dia cinta. Untuk perasaan rindu, ya dia rindu. Dan di sini juga ada kendala lain, yaitu cinta segitiga atau hubungan lain ya, dimana ini sungguh membuat dia galau dan belum bisa menemui kamu seperti itu ya. Oke, file 1. Sekarang Goddess akan shuffle pesan untuk kamu. Kita akan ambil 5 pesan untuk kamu ya, sesuai dengan gambaran kartunya. Ada ungu, ada putih, ada kuning, ada biru, dan ada hijau. Oke. Kita akan baca satu persatu pesan buat file yang pertama. Hubungan horizontal, hubungan antara kamu dan dia, partnerannya. Waktunya untuk move on. Ini ya, waktunya untuk move on. Karena dia masih bimbang dan keterpurukan finansial sehingga tidak bisa menepati janji untuk menemui kamu. Salah paham dalam cinta. Ada angka 9, ada sebuah kerinduan juga sih, ada kebahagiaan juga. Ini maknanya apa di angka 9 ini? Ada momen apa? Hanya kamu yang tahu ya. Dan ada hukum karma, hukum alam tetap berlaku ya. Hukum tebar tuh jadi percayalah. Kalau dia mempermainkan kamu, ya dia akan mengalami sebuah hal yang sama. Seperti itu ya. Hukum karma, selama dunia ini masih berputar, hukum tebar tuh masih berlaku, hukum karma masih berlaku, cepat atau lambat. Seperti itu, dia akan memetik hal yang sama seperti yang dilakukan pada kamu. Oke, file 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dalam pelajaran ya. Tetap di rel kebenaran, mencintai karena Allah, dan tetap bersyukur, berpositif thinking ya. Hanya kepadanya kita bersandar. Oke, tetap optimis. File 1. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Masih bersama Goddess Medis Tarot Hati dan Jiwa di file yang kedua. Kapan dia akan datang padamu? Apakah dia akan tepati janjinya? Datang padamu ya. Oke. Di file yang kedua ada triple ones ya, 2 digit angka 3 digit angka kembar 1 ya. Mana angka 1 3 kali ya, kita akan maknai terlebih dahulu. Jika kamu melihat nomor ini dalam rangkap 3111, artinya apapun yang kamu coba nyatakan akan terwujud ya. Nomor 111 adalah pengingat bahwa pikiran kamu kuat, jadi perhatikan energi yang kamu keluarkan ke dunia. Pastikan ini selaras dengan tujuan kamu ya. Jadi kamu sampaikan apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi juga ya, para malaikat atau energi positif atau energi kebaikan pada kamu ada di sekitar kamu. Dan di saat itulah doa kamu akan disampaikan pada langit ya, pada sang pemilik alam semesta, dimana apa tujuan kamu sampaikan saja, insya Allah. Kita akan shuffle ya. Ingat, ini adalah general reading, bisa rasional bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang disampaikan semua. Dan jangan lupa ini adalah prediksi, jadikan sebagai pedoman hidup, jadikan sebagai clue gambaran, bukan dijadikan sebagai acuan hidup atau pedoman. Kita akan shuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan dia akan datang padamu dan apakah dia akan tepati janji? File yang kedua, di sini ada rencana ya, tentang sebuah rencana dalam tindakan. Kita akan lihat rencana apa itu.
Rencana tentang hubungan kalian ini adalah mewakili perasaan kalian, saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi, ya, sebuah kebersamaan. Kalian sudah pacaran ya, udah jadian gitu lah, tetapi ada kebimbangan di sini. Kapan dia akan datang padamu dan akan tepati janjikah? Tentang perubahan ke depan menjadi lebih baik, ada kebimbangan. Nah, dia meninggalkan kamu di sini ya, dan belum bisa mengambil sebuah kepastian tentang hubungan ini, tetapi ada rencana ke depan tentang menjadi lebih baik hidupnya, kayak organisasi gitu ya, kayak mencari penghidupan lebih baik. Dan dia masih mempertimbangkan akan ketemu atau dia tidak akan menjumpai kamu, atau tidak akan datang atau tidak. Kita akan lihat klarifikasinya ya. Dia adalah partner kamu ya, dia sudah jadian kalian ya, tapi dia ada kebimbangan dan harus meninggalkan hubungan ini karena dia belum punya kepastian dalam tujuan hidupnya dan tujuan hubungan. Jadi dia masih mempertimbangkan. Kita lihat ya, apakah dia akan datang. Kenapa? Klarifikasinya di sini. Seiring waktu ya, dengan berjalannya waktu akan terjadi perubahan cepat di sini. Intinya tidak menyukai kamu ya, walaupun pacaran tetapi tidak cocok dengan kamu. Ada sesuatu yang membuat dia itu tidak cocok terhadap kamu dan tidak ingin menemui yang pasti ya, tentang sebuah tanggung jawab, karena dia mempunyai tanggung jawab juga. Jadi dia masih mempertimbangkan untuk menemuin kamu itu. Sering waktu dimaknai di sini klarifikasinya, ada sesuatu dan dia tidak ingin ya, tidak ingin menjumpai karena ada tanggung jawab yang dia harus pikul, yaitu anak-anaknya. Kenapa dia ini dengan orang yang sudah punya anak ya? Ada child di sini dan ini adalah harapan dia. Bagian dari pengkhianatan ini. Dia akan tidak menepati janji, tidak akan datang ya. Dia lebih bekerja keras untuk masa depan anaknya. Di sini ada child dia belum bisa menepati janji seiring waktu karena dia lebih fokus pada anaknya dan pada pekerjaannya, dan dia akan meninggalkan ya, tidak akan datang ya. Karena sisi lain juga dia tidak bisa menentukan sikap dan dia mempertimbangkan saja. Itu rencananya. Walaupun kalian sudah status pacaran atau memang sudah pernah saling berjanji untuk saling mencintai, tetapi dia tidak bisa menepati janji atau belum bisa datang karena alasannya ada anak yang harus diperjuangkan, ada anak yang harus ditanggung jawabin, dan dia mempertimbangkan dan dia harus fokus pada pekerjaannya. Seperti itu ya, bukan karena keterpurukan apapun, tapi memang dia ingin meninggalkan di sini ya, karena dia belum bisa memberikan kepastian apapun pada kamu atau menepati janji. Kenapa? Karena dia seiring waktu itu merasa hubungan ini itu tidak harus ya, menurut dia tidak harus ditepatin karena dia punya anak, punya tanggung jawab yang dia harus pikul, dan dia mempercayai kepercayaan kamu, mengkhianati kepercayaan kamu, bukan untuk selingkuh ya, tapi untuk pekerjaan dan untuk anaknya. Seperti itu ya. Dia tidak akan datang seperti file 1. Kalau file 1 alasannya karena finansial, kalau ini karena tanggung jawab terhadap anaknya, dan memang dia masih mempertimbangkan karena belum bisa memberi kepastian apapun ya. Dia lebih cinta anaknya daripada kamu. Ini adalah pesan buat kamu. Kita akan lihat pesannya. Lepaskan dia ya. Kalau sosok kayak gini mah sudah tidak bisa diharapkan sih. Dia lebih cinta keluarga dan pekerjaannya. Jangan menjadi pengecut ya. Ini untuk kamu, harus berani resiko menjalin hubungan. Ada orang ketiga, yaitu anaknya dan pekerjaannya. Artinya dia punya istri ya, iya, punya suami, iya. Tetaplah menjadi orang baik. Pasti itu pesan Gondes. Sekalipun dalam masalah apapun, tetaplah jadi orang baik, tetap fokus pada Sang Pencipta.
walaupun dia diam-diam mencintai kamu ya, karena ini adalah kamu pasangannya dia ya. Kalian sudah jadian mungkin ya, tapi jadian dengan orang yang sudah punya anak dan punya tanggung jawab. Dan di saat ini ya, dia belum bisa datang atau memang tidak bisa datang karena di sini akan meninggalkan kamu. Karena apa? Alasannya tidak bisa memberikan kepastian apapun. Dia masih dalam kamu hubungan ini masih dalam pertimbangan. Kenapa? Karena dia seiring waktu itu lebih fokus pada anaknya dan pada pekerjaannya. Di sini terlihat ada energi Gemini, juga ada energi The Chariot, Cancer. Ada Cancer ya. Cancer itu lebih condong ke masa depan, ambisius, cool, bukan tipe yang romantis. Dan bisa dibilang kalau setia ya setia, tetapi tidak bisa mengambil keputusan, bisa dibilang pelin-pelan ya di file kedua ini. Oke, artinya kalau kamu ingin melepaskan, lepaskan saja, atau belajar untuk move on, atau kamu tidak harus satu titik, tapi kamu boleh membuka hati untuk yang lain, karena sosok ini tidak terlihat tidak menjanjikan apapun, walaupun kalian sudah jadian, pernah saling mencintai, seperti itu. Tidak ada kepastian ya, dia lebih condong ke depan, ke masa depannya, untuknya dan untuk dirinya dan untuk anak-anaknya, bukan untuk kamu. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap berjalan di kebenaran. Hanya Allah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Saat ini dia tidak cinta, besok pagi bisa cinta, ya kan? Kita harus yakin pada Allah, kekuatannya Allah. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatinya, amin. Oke, masih bersama Gones ya, masih stay ya di file yang ketiga, pilihan kalian. File yang ketiga, pilihan kalian ya. Kapan dia akan datang dan apakah dia akan datang menepati janjinya, kita akan lihat. Tapi sebelumnya Gones akan maknai ya, melihat angka kembar 222 ya. Ini ada triple number 2 ya. Melihat angka kembar 222, jika kamu melihat nomor ini secara berulang-ulang, maka kamu perlu tahu ya bahwa kamu berada di jalan yang sudah ditakdirkan. Nomor ini diyakinin akan sering muncul saat kamu berada dalam keraguan diri. Orang yang cenderung melihat nomor ini di saat mereka bingung dan bertanya-tanya apakah mereka berada di jalur yang benar atau tidak gitu loh. Yang perlu kamu lakukan adalah percaya pada diri sendiri ya, dan kenyataan bahwa semua akan berjalan dengan baik ya, secara semestinya. Oke, 2 3 digit angka kembar untuk file yang ketiga ya. Kita akan shuffle, kemudian akan tebar kartunya. Kita fokus ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangan sesuai yang kamu ingin pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya kepada Allah SWT, karena kuasanya menjawab dengan tepat dan benar. Hanya kuasanya ya. Kapan dia akan datang padamu dan apakah dia akan datang menepati janjinya? Kita akan lihat. Ada Nine of Cup, sebuah kerinduan tentang sebuah kebahagiaan cinta ya. Kartu pertama kita akan lihat tentang perasaan dia. King of Pentacle, tentang kebahagiaan. Dia bahagia ya di sini, tentang cintanya yang bahagia dan banyak ya cintanya di sini, dan rindu, kangen. Sedih dia saat ini, ada rindu, ada kangen, ada cinta, bahagia bersama kamu, tetapi ada kesedihan. Kita akan lihat.
Fokus ya. Kapan dia akan datang padamu? Apakah dia akan tepati janjinya datang padamu? Ada King of Cup, galau, sedih, galau saat ini. Kenapa? Apakah dia nggak dapat datang? Nggak bisa datang. Kita akan lihat kartu selanjutnya. Ada The Star, semangat. Kamu adalah cahaya hidupnya, kamu adalah semangatnya, dan dia merindukan kamu. Ya, dia bahagia bersama kamu. Tapi kenapa sedih dia? Karena di sini ada galau. Dia yakin kamu adalah penyemangatnya. Ada The Pool, semua akan diawalin dari sini. Kita akan lihat klarifikasinya. Kapan dia akan datang padamu, dan apakah dia akan tepati janji? Dia akan menghubungi kamu, dia akan datang padamu, ya. Tapi dia bimbang di sini. Kiranya kangen dia tuh, makanya sedih dan galau. Labil juga dia, tapi dia akan tetap menemui kamu ya di sini ya, menghubungi minimal. Kenapa dia labil? Kenapa dia bimbang? Padahal dia ingin menemui kamu. Tentang kenyamanan. Kenapa ini? Tentang sebuah keberanian. Oh gitu. Oke, kita akan lihat. Kembali dia sedih dan patah hati. Kenapa? Oh tidak, sudah terbalik dia. Rasa kangen, rasa rindu ini menimbulkan dia sedih, menimbulkan dia galau. Dia yakin kamu adalah cahaya hidupnya dan semangatnya selama ini. Dan nanti kan ada komunikasi di sini. Dia akan datang atau tidak, tapi di sini akan ada komunikasi. Sepertinya dia akan datang, tetapi ada kebimbangan di sini tentang sebuah kenyamanan dan keberanian. Dia tidak sedih seandainya bisa ketemu gitu. Jadi kapan dia akan ketemu kamu? Di angka 2 ya. Di angka 2 sama 9. Bisa dimulai dari sekarang, maksimal 9, di angka 9 ya. Di angka 9 dia akan datang pada kamu. Mungkin 9 hari lagi atau di tanggal 9 ya. Dia akan menemui kamu seperti itu ya. Di sini nanti dia akan menghubungi kamu terlebih dahulu tentang bicara tentang kebimbangannya ya, tentang apa yang dia rasakan. Oke. Dan sekarang akan shuffle pesan buat kamu. Kurang detail Des, silahkan personal reading ya. Kurang detail caranya bagaimana Des? Hubungin ya Des ya. Kemudian nanti akan ada preslis spontan terkirim. Kita akan ambil pesan 5 ya, buat file yang ketiga. 1 2 3 4 5. Guys, melihat di sini ada energi Leo dan ada energi Aquarius ya. Setia dan tegas. Ada angka 19. Angka 19 ini dimaknai apa? Ada momen apa di tanggal 19 ini atau di angka 19 ini hanya kalian yang tahu. Tetapi di sini dimaknai sebagai angka 10 ya. Yang artinya sebuah kebahagiaan, sebuah kelimpahan cinta. Ya, atau kalian berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga juga bisa. Dan di sini dimaknai juga angka 1, artinya kamu harus terhubung dengan vertikal, hubungan secara vertikal dengan Allah. Terus ibadah, terus doa ya. Kegagalan akan terjadi di sini, kegagalan disambung dengan doa, karena doa sendiri dahsyat.
bisa membuat apapun yang terjadi menjadi lebih baik. Cintailah dia karena Allah, kembali pada angka 19 ya, terhubung pada Allah atau hubungan vertikal, saling mencintai di sini pastinya seperti itu. Dia juga merindukan kamu. Kita akan lihat untuk selanjutnya angka 11. Momen apa di angka 11, tapi ini dimaknai angka 2, hubungan antara kamu dan dia atau partner ya. Dia akan datang di angka 9 maksimal, minimal angka 2 ya, bisa 2 hari 2 jam atau 9 jam atau 9 hari ya, seperti itu, bukan 90 tapi 9 hari. Oke sahabat semua, file 3 semoga bisa bermanfaat ya, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap ya, cintai dia apapun yang ada di dunia ini karena Allah, agar tidak terjadi penyesalan di akhir seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak teringinkan ya. Tetap optimis, tetap berjalan mencapai sebuah tujuan, tentunya tujuan positif ya, dan tetap menjadi orang baik. Ada kesalahan dalam kondisi tarot tentang hati dan jiwa, kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkati. Amin.